Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi kita di Free Konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di sini di Facebook. Yuk kita lihat pertanyaannya berikut ini. Pertanyaan dari Nurdin Fauzi. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, saya mau settingkan sound system di musola, tapi saat ini mixer masih dalam pengiriman. Kemarin order mixer Ashley King 4. Kira-kira mixer itu cocok nggak ya untuk musola? Mixer Ashley King 4. Ashley King 4 ini dijual di online shop kisaran harga 1.900.000. Murah ya. Dia sudah dapat hard case atau casing atau apa kopernya gitu. Kemudian ini penampakan mixernya. Mixernya kecil panjang, kemudian knobnya ini banyak banget ya, rapat banget. 4 channel XLR, ada main outnya juga XLR, ada pemutar MP3 player. Ini sepertinya udah fitur standar untuk mixer yang ada di lokalan Indonesia. Kemudian dia sudah menggunakan fader geser dan ada daftar efeknya. Sebetulnya untuk mixer ini cocok atau tidak tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman merasa mixer ini sudah mumpuni untuk kegiatan teman-teman, ya sudah cocok sih. Ini kembali ke preferensi masing-masing. Apakah mixer ini sudah pas atau belum? Nah, di sini saya tidak akan membahas mixer mana yang bagus atau yang jelek ya. Di sini kita akan lebih membahas bagaimana cara setting mixer yang pas. Cara setel mixernya biar pas, enak suaranya gimana. Sepertinya teman-teman lebih membutuhkan itu ya. Ketimbang kita membahas yang bagus, yang jelek. Nanti kembali ke selera masing-masing lah kalau bagus jeleknya mixer itu. Biar nggak ada yang komplain juga ya kan. Kita akan bahas setting mixer yang pas. Tapi sebelumnya saya akan melanjutkan pertanyaannya. Speaker dalam memakai BMB KG 5112 buah. Oke. BMB KG 511 ini speaker monitor ya. Penampakannya seperti ini. Dia speaker pasif, jadi harus disambung ke power amplifier. Impedansinya nggak kelihatan, ini sepertinya 8 ohm impedansinya. Oke, jadi speakernya yang dipakai speaker monitor ya. Jadi kalau teman-teman pakai speaker monitor, ini jangkauannya tidak terlalu jauh. Jadi kalau 2 doang, sebetulnya saya pikir masih kurang ya. Butuh beberapa speaker lagi untuk mendapatkan suara yang merata. Dan harganya ini cukup lumayan sih, mahal ya, 1.050.000. Speakernya kecil. Setelah ganti power ampli plus mixer, mic jadi kurang peka dan mudah feedback. Padahal sebelumnya pakai ampli rakitan yang sudah ada colokan mic langsung tanpa mixer, mic sangat peka dan tidak mudah feedback. Itu kenapa ya Mas? Oke, nanti kita bahas di settingan mixer. Untuk suara bagus, cuma kalau gain dibuka full efeknya jadi pecah. Kenapa ya Mas? Apa semua mixer memang gitu? Efek normal kalau gain dibuka tidak lebih dari arah jam 3. Oke, nanti kita praktekkan untuk settingan gain ini yang benar di mixer bagaimana. Karena sepertinya banyak sekali yang mengalami hal serupa ya. Sepertinya batas clipping gain di arah jam 2 sampai jam 3. Oke, berarti preamp dari mixer itu kalau diputar lewat dari jam 2 atau jam 3 itu mengalami clipping ya. Nilai elko non polar atau kapasitor audio filler yang cocok untuk
penahan horn toa 50 watt berapa mas? Ini kenapa mau dipasang elko? Sebetulnya pemasangan elko tidak ada impactnya. Jadi pertanyaan terakhir, saya kebingungan setting mixer musola untuk horn toa low impedance karena yang azan suaranya beda-beda, ada yang suaranya besar dan kecil, ada juga yang pelan dan lantang. Saya atasi dengan menekan tombol LPF low pass filter, tapi suara low-nya agak kepotong. Ini kok kebalik ya? Low pass filter itu harusnya memotong frekuensi high. Low pass, jadi low-nya yang dipas, yang diterusin. Selain low, di batas itu dia yang dipotong. Low pass itu biasanya untuk memotong high. Agak kepotong jadi kurang enak didengar di horn toa. Apakah bisa diatasi dengan menambahkan kapasitor non-polar? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman jangan salah persepsi dengan menambah kapasitor di output amplifier, kemudian dikasih nilai berapa nanti suaranya jadi bagus, itu sama sekali tidak merubah apapun. Malah teman-teman akan mendapatkan suara yang aneh. Misalkan teman-teman pakai kapasitor 47 mikrofarad, nanti suaranya malah super cempreng, tidak menambah improvement sama sekali. Dan tentu saja saya sudah pernah coba. Jadi di masa-masa jahiliyah gitu saya sudah coba akali dengan tambah passive filter seperti elko, terus dikasih induktor dan lain sebagainya. Tapi ini kan kita mencoba mengkoreksi output suara yang dihasilkan oleh speaker corong. Istilahnya kita melakukan koreksi EQ. Nah, koreksi EQ itu sifatnya lebih kompleks dari sekedar menambahkan passive filter. Nanti kita akan bahas di sesi yang lebih spesifik untuk istilahnya frekuensi response correction dari output speaker. Jadi butuh di equalizer lagi sebetulnya agar mendapatkan suaranya lebih keluar. Jadi kalau kita atasi dengan simple seperti pemasangan passive filter elko doang, itu saya jamin teman-teman tidak akan mendapatkan perubahan apapun. Melainkan bertambah worse, bertambah nggak bagus. Oke teman-teman, di sini saya juga pakai mixer. Jadi mixer ini nyambung ke mikrofon, ini nyambung ke mixer. Kebalik ya, mixer ini nyambung ke mikrofon. Ini mixernya, ini mikrofonnya. Ini mikrofon nyambung ke mixer. Terus settingan gain yang pas itu segimana? Di sini saya menggunakan gain yang sangat kecil sampai indikatornya ini belum sempat nyala. Ya, harusnya kan dia nyala ya. Tes. Oh, salah. Ini kepijit. Tes. Wah, kenceng banget kan? Pecah dia. Oke, settingan gain yang pas untuk di mixer itu segimana sih, Mas? Ada suara bunyi. Oke, ini berlaku untuk semua mixer ya, teman-teman. Saya tidak mengkhususkan mixer Behringer atau Ashley King. Semua mixer nanti teman-teman settingnya sama. Jadi di sini kita ada mixer. Kemudian untuk setting gain yang ada di atas ini pasnya di jam berapa ya Mas? Sebelum mengarah ke situ, teman-teman sebaiknya ini nggak kebalik kan arah kameranya? Oke. Sebaiknya teman-teman setting yang pertama adalah ini. Masternya ini diarahkan ke posisi 0 atau unboosted. Ini diarahkan ke posisi 0. Di samping kan ada tulisan 0 ya. Ini suaranya pelan.
naik, dia di 0. Terus kalau mau lebih kenceng gimana Mas? Ini boleh. Sampai mentok pun boleh. Istilahnya dia di boosting. Tapi konsekuensinya ada noise tambahan yaitu desis. Kalau mixernya kualitas power supply-nya hancur, biasanya ada dengung juga. Mana nih? Seret. Biar tidak ada desis, ini saya kurangi. Segini. Jadi lebih dari 0 nggak masalah. Yang penting teman-teman tidak ketemu desis atau noise. Settingan awal dia di 0. Terus kemudian volume channel ini juga ke arah 0. Untuk mixer putar seperti ini, 0-nya ada di jam 12. Kalau fader geser, 0-nya di area 75% seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan. As leaking kan pakai fader geser, 0-nya biasanya di sekitar ini. Nanti yang ini juga disamakan. Ini kan di titik 0. Nah, keenakannya kalau pakai yang putar begini, dia masih banyak sisanya nih. Sampai 15 dB. Yang bagus yang putar apa yang geser? Yang geser lah. Tetap yang geser bagus. Karena lebih enak gitu kan. Oke, ini udah di 0. Ini udah di 0. Sekarang kita atur gain-nya. Gain ini bukan mengeraskan suara, tapi dia juga memperbesar area sensitivitas mikrofon. Kita buktikan. Suaranya tes. Ini jam 10. Suaranya seperti ini. Tes. Jam 12. Tes. Jam 1. Tes. Jam 3. Tes. Jam mentok jam 5. Tes. Apa yang teman-teman dengarkan? Semakin dia dibuka full, maka sensitivitas mikrofon ini menjadi semakin lebar, semakin mudah feedback. Suara yang jauh ketangkep. Ini salah. Dia harus diputar sampai tidak seperti ini. Segini. Tertangkap tetapi kecil. Ini jam 2. Jam 12 seperti ini. Jadi, kunci untuk mengatasi feedback adalah memperkecil sensitivitas mikrofonnya. Memperkecil area yang di pick up. Bayangkan kalau ini teman-teman putar jam 5, maka suara speaker ini gampang tertangkap oleh mikrofon. Akhirnya kan ngelup. Bunyi nguing. Dan suara-suara sekitar masuk. Suara saya pun menjadi sedikit menggema karena pantulan dari dinding-dinding. Ini dia menangkap semua. Suara yang ada di dinding juga ditangkap, akhirnya masuk ke sini. Ini bahaya. Bukan bahaya ya. Ini salah. Jadi teman-teman jangan putar gain ini terlalu lebar. Patokannya gimana Mas? Patokannya secukupnya sesuai jarak kita berbicara ke mikrofon. Misalkan jarak terjauh adalah segini. Tes. Nih di jam 12 sudah oke. Di jam 12 orang ngomong dekat, orang ngomong jauh masih masuk. Ini pas. Tidak ada noise tambahan. Sensitivitas mikrofonnya juga terbatas cuma segini-gini aja gitu.
Jadi biasanya saya setting di jam 12 untuk gain, atau bahkan kadang di jam 10. Beberapa mixer yang mixer murah yang beredar sekarang ini, kadang di jam 10 dia suaranya udah lumayan kencang gitu ya. Jadi cukup segini. Tapi kalau di segini saya kurang puas Mas, kurang kencang suaranya. Maka yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman menambahkan volume channel. Jadi ini kita buat cenderung agak tidak sensitif dulu untuk ini, untuk mikrofon yang kita gunakan ini. Setelah itu kalau kita pengen suaranya lebih kencang, kita bisa boosting di volume channel sedikit. Kemudian masih kurang, kita tambah lagi. Masih kurang lagi, tambah lagi. Jangan sampai terlalu over. Kalau terlalu over, nanti teman-teman juga akan merasakan nanti volumenya akan menyentuh warna merah. Tes. Untuk mixer ini bisa saya boosting sampai mentok jam 5, tidak ada masalah. Kadang ada mixer yang di boosting sampai jam mentok seperti ini, noise-nya mulai muncul, bertambah gitu, noise-nya bertambah. Kalau dia tidak ada noise, ini bebas, teman-teman pentokin nggak masalah, berarti di boosting full. Tapi kalau noise, kurangi gitu. Biasanya saya lebih suka setting di jam 3, ini jam 12. Untuk mikrofon khotib, mikrofon ceramah seperti ini pas lah segini. Dan biasanya kan penceramah, mereka paham lah cara menggunakan mikrofon, jaraknya segimana yang enak gitu. Mereka akan mengatur karena udah terbiasa menggunakan mikrofon. Kecuali yang belum biasa memang sukanya jauh-jauh gini, malu-malu gitu ya. Tapi rata-rata penceramah, khotib, mereka sudah paham teknik miking, jadi nggak masalah. Teman-teman usahakan gainnya jangan terlalu besar, nanti dia mudah feedback. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah karakter dari mixer itu masih flat. Masih flat maksudnya di sini ada EQ, fungsinya untuk digunakan. Ya, ada EQ di sini fungsinya untuk digunakan, bukan untuk di setel di area flat seperti ini. Kalau mixer dengan settingan flat sudah bagus, ini nggak perlu ada kan? Ini fungsinya untuk mengkoreksi karakter dari mikrofon agar keluar. Jadi kalau kita ngomong tanpa EQ seperti ini, kita perhatikan di RTA Analyzer, atau teman-teman bisa menggunakan handphone, install aplikasi Android namanya Spectrum Android ya. Nanti teman-teman dengarkan, dia akan menangkap frekuensi respon dari speaker yang keluar ya. Nanti kan dia lebih mengerucut ke tengah, frekuensi tepinya kurang keangkat. Nah, ini fungsinya membantu untuk mengkoreksi agar frekuensi yang tidak keluar itu muncul. Contohnya di sini frekuensi high-nya saya kurang keluar sedikit. Tambahin tes. Muncul desis kebanyakan. Segini. Oh, treble atau frekuensi high di jam 2 ini bisa mengangkat frekuensi tepi di kisaran di sini 12 kHz. Oke, 12 kHz keangkat. Sekarang bassnya kurang. Bassnya kita tambahin tes. Kalau kebanyakan nanti dia akan muncul feedback howl. Gitu ya. Itu salah. Jadi kita angkat secukupnya. Segini. Tapi kan ini untuk speaker corong Mas. Speaker corong tidak bisa merespon frekuensi low dengan baik. Ya, ini
kita boosting frekuensi 80 Hz. Sedangkan speaker corong itu dia memproduksi mulai dari 150 Hz. Maka ini kita kembalikan, atau kalau ini tidak berpengaruh, biasanya kalau speaker tidak bisa mereproduksi frekuensi rendah, ini kan tulisannya 80 Hz ya. Nanti tergantung dari mixer teman-teman, ada berapa Hz tulisan di EQ-nya. Kalau teman-teman boosting suaranya nggak terlalu berubah, maka speaker itu tidak mampu mereproduksi itu. Jadi kembalikan ke 0, atau teman-teman kurangi, nggak masalah. Istilahnya di cut sedikit. Kemudian ada tombol low cut atau HPF, high pass filter atau low cut. Biasanya ada yang di atas, ada yang di bawah seperti ini. Ini ditekan atau tidak? Sebaiknya ditekan. Untuk aplikasi mikrofon, sebaiknya ditekan. Ini bisa membantu mengatasi suara gemberubuk. Misalkan mikrofon yang teman-teman gunakan itu sangat peka terhadap suara hembusan napas gitu ya. Jadi kipas angin masuk gemberubuk, kemudian suaranya beb gitu, dia ikut blek gitu kan. Ini pas untuk ditekan. Tetapi tidak semua mixer sirkuit dari HPF atau low cut filternya ini bagus. Jadi kadang ada yang ditekan, suaranya jadi tambah aneh. Kok jadi begitu suaranya? Ada yang nggak ditekan lebih enak. Jadi tergantung. Ini lebih ke kualitas sih kalau menurut saya untuk filter ini. Oke, misalkan kita menggunakan mixer tetapi sudah disetting seperti ini masih nggak enak juga mas. Maka tidak ada cara lain, teman-teman harus menambahkan perangkat yang lain untuk mengkoreksi suara mixer ini agar menjadi lebih bagus lagi. Dengan apa? Dengan kompresor, dengan equalizer. Jadi nanti teman-teman bisa koreksi frekuensi mana yang kurang keluar, frekuensi mana yang terlalu mengganggu dari equalizer. Kemudian ini kan yang menggunakan mikrofon berbeda-beda orang tadi ya. Ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya kenceng, ada yang suaranya malu-malu, ada yang suaranya wah pengen sekeras-kerasnya agresif gitu ya. Maka teman-teman harus menggunakan kompresor untuk mengatasi itu. Jadi memang perlu tambah peralatan yang cukup banyak ya. Dan untuk teman-teman muazin, sebaiknya azan itu sekeras-kerasnya ya. Karena sunahnya memang harus keras. Jadi kalau azannya itu terlalu mendayu-dayu, justru malah bikin ngantuk. Jadi sebaiknya seperti Bilal gitu ya. Tegas, azan tegas. Nah, permasalahan berikutnya adalah penggunaan mikrofon untuk azan dengan suara yang lantang ini akan menimbulkan distorsi atau clipping. Nah, untuk menghindari itu, biar tidak clipping, kita membutuhkan kompresor. Nah, di mixer ini sudah ada kompresor, fungsinya untuk itu. Tapi kan dia cuma single knob, Mas. Ini cara pakainya gimana kalau single knob seperti ini? Kalau single knob seperti ini, maka cara pakainya adalah kita putar sesuai keinginan kita. Terus pada saat dia menyentuh warna ini kan ada hijau, kuning, dan merah. Ini langsung bekerja. Biasanya ini saya putar di jam 3, single knob kompresor ini atau full. Jadi kalau saya ngomongnya kencang, dia aktif. Saya ngomongnya kencang dan dekat dengan mikrofonnya, dia aktif. Jadi dia tidak sampai menyentuh batas clipping. Tes 1 2 3, 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 tes 1 2 3. Jadi nanti yang azannya kencang, azannya pelan, nggak masalah. Jadi nggak sampai dia clipping. Jadi mixer ini untuk menjaga sinyal dari outputnya ini tetap bersih, tidak sampai clipping. Jadi kalau suara yang diumpankan ke
ke amplifier itu sudah clipping, maka sudah otomatis nanti diterusin ke speakernya juga clipping. Nah, ini setting basic untuk mixer. Kita setting ini dulu. Udah ketemu. Kita masuk ke setting volume channel. Sudah ketemu. Setting gain secukupnya, jangan terlalu over. Saya tidak rekomendasikan di jam 3 sampai jam 5. Rata-rata mixer itu kalau di boosting lewat dari situ suaranya kacau. Ya. Ada yang di atas jam 12 sudah kacau. Ini tergantung dari preamp. Jadi input mikrofon yang masuk ke sini ini diolah oleh preamp. Preamp ini macam-macam kualitasnya. Jadi mixer itu kenapa ada yang mahal, ada yang murah? Karena kualitas preampnya ini. Preamp ini yang menentukan. Kalau rangkaian tone control, volume ini kan rangkaian op amp biasa ya. Yang menentukan kejernihan sebuah mixer tergantung dari preampnya ini. Jadi di dalam sini terintegrasi dengan volume gain ini ada rangkaian preamp yang menguatkan sinyal mikrofon yang tadinya sangat kecil menjadi terdengar. Nah, semakin bagus preampnya nanti suaranya semakin bagus juga yang keluar. Oke, ini untuk settingan awal. Sudah ketemu master, channel, gain. Kalau sudah ketemu, teman-teman pindah ke equalizer untuk menonjolkan frekuensi mana yang kurang keluar. Nah, misalkan untuk speaker dalam kita butuh agak ngebas, boleh ditambahin. Misalkan untuk mikrofon mimbar ya, mikrofon ceramah, mikrofon khotib. Nah, ini boleh ditambahin frekuensi tepinya kurang keluar Mas, tambahin di sini. Nah, ini secukupnya aja, jangan terlalu over, nanti suaranya menjadi tidak natural. Terus frekuensi mid-nya ini saya ada 2,5 kHz. Apakah ini boleh diputar? Ini boleh. Ini memang dikhususkan untuk aplikasi vokal. Jadi vokal itu bisa kita boosting sedikit di frekuensi antara 1 sampai dengan 3 kHz. Nah, dia ambil angka tengah 2,5 kHz. Tes. Cuma kalau kebanyakan suaranya jadi nggak enak seperti ini. Tes. Kalau dimatikan atau di nolkan, dia suaranya mendem, malah nggak keluar, malah nggak jelas. Jadi biasanya ini saya putar jam 0 kalau sudah enak, atau saya tambahin kira-kira jam 1 agar suara vokalnya lebih menonjol. Nanti tergantung lagi kepada speaker teman-teman, responnya bagaimana, apakah keluar atau enggak, atau over atau enggak. Makanya ada ini untuk melakukan koreksi itu. Meskipun ini lebih dikhususkan untuk mengkoreksi volume, mengkoreksi karakter mikrofon, cuma karena ada peralatannya mixer doang, jadi ya teman-teman paling aturnya dari sini. Memang tidak cukup. Kita membutuhkan sebuah EQ untuk mengkoreksi mikrofon sendiri. Jadi sebelum masuk ke sini kita EQ, terus output dari amplifier, output dari mixer ke amplifier, sebelumnya kita tambahin EQ lagi untuk mengkoreksi suara speaker yang keluar agar lebih flat. Kok lebih flat? Ya, lebih flat itu maksudnya adalah semua frekuensinya keluar merata. Jadi bassnya keluar, middle-nya keluar, treble-nya keluar, tetapi merata, tidak ada yang over. Itu frekuensi respon flat. Makanya speaker flat itu lebih mahal daripada speaker biasa, karena sudah ada koreksi di sana. Oke, kita sudah ketemu settingan. Nah, kok saya nggak ketemu settingan seperti ini, Mas? Punya Mas Ari suaranya seperti ini. Kok saya nggak bisa menemukan suara yang seperti ini? Jadi kembali lagi teman-teman. Grade kualitas dari mixer juga menentukan hasil output suara yang dihasilkan. Karena
berbeda mixer itu kan menggunakan chip-chip atau IC yang berbeda, menggunakan rangkaian yang berbeda. Dan rangkaian preamp ini masing-masing pabrikan dikunci lah, karena itu inti utamanya. Inti utama dari perangkat audio adalah di preampnya. Semakin bagus preampnya, maka semakin mahal dia. Semakin tidak noise, semakin tidak ada desis, tidak ada dengung. Tidak ada dengung itu tidak ada hum ya, gitu nggak ada. Itu semakin bagus dia semakin bersih. Saya tidak bilang mixer ini bagus ya. Saya tidak bilang mixer asli tidak bagus. Semuanya mixer bagus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apabila teman-teman sudah pas dengan settingan seperti itu, teman-teman sudah dipastikan menggunakan mixer yang terbaik. Nah, sekarang kita bahas kalau suaranya masih kurang, bagaimana mas? Suaranya masih kurang enak gitu untuk speaker corong, maka tidak ada jalan lain, teman-teman harus melakukan koreksi EQ untuk di amplifiernya dengan cara menambahkan equalizer. Dan karena tadi penggunaan mikrofonnya ini terlalu dinamikanya terlalu jauh gitu ya, antara person satu, pengguna satu dengan pengguna yang lain, muazzin 1, muazzin 2, muazzin 3, ini karakternya berbeda-beda, maka teman-teman membutuhkan kompresor dan equalizer. Mungkin teman-teman butuh budget sekitar 2 jutaan untuk membeli peralatan itu agar terkoreksi, suaranya menjadi lebih bagus. Kalau misalkan budget saya terbatas, bisa nggak mas saya beli satu barang aja tapi bisa melakukan keduanya? Maka teman-teman pilihannya adalah multiband kompresor. Jadi saya nggak mau beli kompresor terpisah, equalizer terpisah, tapi saya mau beli langsung satu alat namanya multiband kompresor. Dia berfungsi sebagai kompresor tetapi masing-masing band, masing-masing frekuensi. Frekuensi bassnya kompresornya sendiri, frekuensi mid low ada sendiri, frekuensi mid ada sendiri, frekuensi mid high ada sendiri, frekuensi high ada sendiri. Jadi dia mengkompres masing-masing frekuensi tersebut, terus bisa di boosting gain dari frekuensi masing-masing frekuensi tersebut di multiband kompresor. Jadi penambahan alat-alat seperti kapasitor, kemudian induktor, lilitan, itu tidak bisa meningkatkan suara menjadi lebih bagus. Teman-teman harus menggunakan active audio equipment seperti kompresor dan equalizer untuk mendapatkan suara yang lebih jos. Sekarang kita bahas setting yang terakhir adalah FX atau efeknya. Jadi mixer ini memiliki efek internal yang bisa kita mainkan. Teman-teman boleh pilih dari angka 00 sampai dengan 99, yang mana yang disuka. Jadi nomor berapa yang bagus mas? Sebetulnya ini lebih ke mana yang disuka oleh teman-teman. Dan settingnya bagaimana? Oke, di sini saya pilih Hall Reverb nomor 17 di mixer ini. Tentunya di mixer masing-masing beda-beda nomornya ya. Jadi teman-teman harus lihat daftarnya di buku manual. Kalau mixer saya nggak ada buku manualnya, gimana mas? Cari di Google, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, telepon yang jual. Atau biasanya di bawahnya ada tulisan gitu ya. Nomor 1 apa, 2 apa gitu. Kalau mixernya besar biasanya ada tulisan. Kalau mixer ini ada lembaran khusus, kita bisa baca mulai dari 00 sampai 99 itu efeknya apa saja. Itu tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk settingnya di mixer ini ada indikasi clipping untuk efek. Jadi, cara settingnya adalah biasanya saya putar dulu FX to main-nya ini ke arah 0 dB atau jam 12. Kalau dia geser gimana mas? Kalau digeser arahkan ke 0 seperti ini. Ini kan volume geser. Di master ini volume geser, dia ada titik 0. Nah, ini kan titik 0. Antara kisaran 75%. Cari titik 0 atau unboosted U. Ini kita posisikan di 0, kemudian volume channel kita putar.
FX channel kita putar di jam 0. Ini suara dari efeknya. Misalkan masih kurang, suara ini masih kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kurang mantul gitu ya. Teman-teman boleh tambahin. Ini kita tambah. Tes. Nah, perhatikan di sini. Ini ada warna merah, tulisannya klip. Kalau ada merah tulisannya klip seperti ini, efeknya mulai cacat atau dia melewati batas sinyal yang diperbolehkan. Tes. Nah, ini kita turunkan. Di sini saya gunakan jam 3, dia sudah tidak klip. Oh, masih klip. Kita harus kurangi. Dan untuk mengetesnya ini teman-teman harus agak teriak ya di depan mikrofon. Jangan malu-malu tes. Harus teriak karena nanti penggunaannya kan untuk suara lantang. Tes. Oh, ternyata untuk efek yang ada di sini kita putarnya di jam 12. Jadi ini penting untuk kita lihat. Kalau suaranya masih kurang, kita bisa tambahkan di sini. Tes. Di masternya sampai mentok nggak apa-apa. Jadi FX yang ada di sini adalah mengumpankan suara ke FX main. Jadi suara masuk ke sini. Nah, nanti ada detektor suaranya clipping atau tidak. Makanya kalau memutar FX yang ada di sini, ini teman-teman harus hati-hati. Dia tidak. Jadi bukan FX masuk ke sini ya, tapi ini masuk ke FX. Knop ini akan menyalurkan suara ke FX, bukan sebaliknya. FX masuk ke sini lewat jalur volume ini enggak. Jadi rutenya seperti ini. Mikrofon masuk ke equalizer, terus efek ini adalah jalan pintas yang lain untuk menuju ke sini. Kalau ini kita putar lebih banyak, maka suara akan terlalu deras masuk ke efeknya. Karena terlalu deras, suara efeknya nanti menjadi cacat duluan. Jadi suara aslinya nggak cacat, tetapi karena ini di boosting terlalu kuat, suara buntutnya menjadi cacat, suara gemanya menjadi prek-prek gitu. Jadi ini di setting jam 12 atau secukupnya, jangan sampai dia clipping. Baru nanti teman-teman putar mainnya ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk azan kita mau full gitu boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah membahas FX. Untuk azan yang bagus nomor berapa mas? Yang bagus biasanya saya gunakan whole reverb. Kalau ada plate reverb saya gunakan plate reverb. Kalau ada whole reverb plus small delay saya gunakan itu. Jadi ada mantulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Delay itu ada pantulan gitu. Kalau reverb suaranya menggema, membahana gitu. Oke, pegel juga ya megangin mixer. Oke, teman-teman, kira-kira apakah sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Sepertinya kita sudah membahas ya, mulai dari atas sampai bawah. Oke. Nah, perhatian satu lagi adalah kalau teman-teman gunakan mikrofon seperti ini atau teman-teman gunakan mikrofon mimbar, pastikan teman-teman yang dipakai adalah colokan yang XLR, bukan yang ini. Kenapa? Karena ini
penguatan dari mikrofon yang bawah ini lebih untuk instrumen level, misalkan keyboard, MP3 masuk ke sini. Jadi nilai penguatan XLR dan ini terpaut jauh ya, terpaut jauh berbeda. Kalau kita amati dari mixer ini, oke, saya akan tampilkan gambarnya agar teman-teman lebih jelas ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Kita ada input XLR dan ada input Akai. Ini line in. Yang Akai ini adalah line input. Yang ini adalah mikrofon input. Jadi jangan salah pasang. Kalau mikrofon pasangnya di sini. Kalau instrumen yang suaranya sudah keras seperti keyboard, gitar listrik yang sudah di efek masuk ke sini. Nah, perbedaannya di mana? Kan gainnya sama-sama satu putaran. Jadi yang mic ini ada kodenya warnanya putih ya. Ada tulisan di dalam blok putih. Nah, ini dia tulisan di dalam blok putih yang ini. Jadi kalau teman-teman gunakan jack XLR, maka yang teman-teman baca adalah ini. Yang plus 10 dan plus 60. Oh, ada dua ya? Iya, ada dua. Kalau teman-teman mic-nya dicolok ke sini, penguatannya kecil. Min 10 sampai plus 40. Jadi bedanya di situ. Nanti kalau teman-teman colok di sini, suara mikrofonnya jauh lebih peka, jauh lebih keras karena dia memang dikhususkan untuk mikrofon, bukan untuk yang lain. Kalau teman-teman colok di sini, kenapa kurang sensitif? Karena ini adalah jalur untuk suara yang sudah keras seperti keyboard atau Mohon maaf teman-teman, ternyata layarnya belum saya share. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi kalau teman-teman colokin inputnya ke sini, suaranya akan lebih keras ketimbang teman-teman colokin suaranya ke sini. Kenapa? Oke. Ini adalah input mic. Maka tulisannya mic. Ini adalah input line. Input line atau jalur suara yang sudah dikuatkan. Contohnya apa, Mas? Contohnya adalah keyboard, gitar listrik, itu masuknya ke jalur line. Kalau ini mikrofon untuk suara yang sinyalnya sangat lemah, yaitu mikrofon. Sehingga kalau kita gunakan colokan ini, maka yang berlaku adalah tulisan yang di luar, plus 10 dan plus 60. Sesuai dengan kode yang ada di sini, ini adalah tulisan di dalam blok putih. Ini juga tulisan di dalam blok putih. Tapi kalau kita gunakan jack yang ini untuk mikrofon, maka kita gunakan blok yang di dalam. Sehingga suaranya kurang peka. Kenapa kurang peka? Ini dia. Teman-teman salah gunakan jack. Jadi untuk mikrofon gunakan jack yang XLR. Tapi kan kabel dari mikrofonnya adanya Akai, Mas. Beli. Teman-teman harus beli kabel mikrofon XLR to XLR ya, agar mendapatkan suara yang lebih peka. Ini Mas Ari kok pakai mixernya Behringer terus? Apakah di endorse? Enggak. Oke, kita ganti mixer yang lain. Misalkan Yamaha ya. Yamaha pun pasti sama. Kita lihat Yamaha. Ya Mahmud ada nggak ya Mahmud? Oke. Sekarang ini ada mic atau line. Yang dimaksud mic yang mana, line yang mana? Nah, untuk mixer Yamaha ini karena dia satu jack, maka mikrofon adalah channel XLR, itu mikrofon XLR. Line itu yang lubang tengah ini. Jadi kalau teman-teman gunakan lubang tengahnya doang, pakai jack Akai masuk sini, maka teman-teman menggunakan line. Tapi kalau teman-teman gunakan XLR, maka teman-teman gunakan jalur mic. XLR berarti teman-teman gunakan jack kaki 3. Nah, dari sini di mixer Yamaha pun ada tulisannya. Kalau kita gunakan mic, maka penguatannya adalah mulai dari plus 20 sampai plus 64. Oh, gainnya lebih kuat ini mixer Yamaha. Iya. Yang tadi Behringer sampai
plus 60, dia sampai plus 64. Kalau kita gunakan line, dia kecil, 6 sampai plus 38 doang. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi faktor colokan ini sangat berpengaruh kepada sensitivitas mikrofon. Jadi untuk mixer, agar mikrofonnya lebih sensitif, teman-teman gunakan kabel XLR seperti ini. Kabel XLR. Jadi kepalanya ada cowok, ada cewek. Jadi teman-teman rubah kabel mikrofonnya, kalau masih menggunakan XLR Akai, ganti ke yang ini. Kalau teman-teman pakai mixer, ini yang membuat kenapa mikrofonnya jauh kurang peka ketimbang preamp rakitan. Gara-gara ini salah fungsi, salah tempat. Jadi teman-teman kalau colokin mic ke line input, suaranya lebih pelan, lebih tidak sensitif. Gunakan ini. Saya pun pakai ini kok di mixer. Tuh, saya pakai jack XLR. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan salah, gunakan jack untuk mixer karena dia untuk fungsi yang berbeda. Yang XLR untuk mikrofon, yang bawahnya bukan mikrofon. Walaupun bunyi juga ditaruh di situ, tetapi sensitivitasnya beda. Kenapa? Karena nilai penguatan dari masing-masing jack tersebut menggunakan preamp yang berbeda. Menggunakan jalur yang berbeda lah, istilah mudahnya. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah terkupas semua ya, setting mixer yang pas. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan memang tidak bisa kita mengandalkan mixer doang, teman-teman memang butuh peralatan-peralatan lain agar suara itu lebih hidup ya, lebih keluar lagi. Teman-teman memang membutuhkan peralatan-peralatan lain karena rata-rata mixer yang harganya murah itu fasilitasnya ya segitu-gitu aja, hanya untuk play musik. Kalau dia untuk mereproduksi suara dari mikrofon untuk langsung keluar bagus, itu memang dibutuhkan perangkat yang lebih komprehensif lagi. Free konsultasi bareng Mas Ari tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 20 malam. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang lain, atau teman-teman juga bisa mendukung saya dengan berdonasi seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak luar biasa di bawah ini. Teman-teman bisa traktir saya kopi 10.000, 20.000 agar channel ini tetap bisa upload video setiap harinya. Dan kalau teman-teman masih melihat tombol ini masih menyala merah, tekan padamkan. Kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.